Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika kita bisa kembali ke masa ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu, menyaksikan langsung bagaimana manusia pertama kali berkembang di bumi ini. Dari sekadar bertahan hidup di alam liar hingga menjadi makhluk yang mampu berpikir, menciptakan peralatan, dan membangun peradaban. Sejarah manusia prasejarah adalah kisah panjang penuh misteri yang masih banyak belum terungkap. Lalu, bagaimana sebenarnya perjalanan evolusi manusia di Nusantara? Mari kita telusuri bersama dalam video ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Untuk mengetahui keadaan manusia pada berbagai masa dan evolusinya, kita perlu mengetahui bagaimana dan di mana kedudukan manusia dalam alam dan hubungannya dengan benda-benda lain. Untuk itu, kita perlu menggolong-golongkan semua benda atau makhluk dalam alam menurut suatu sistem. Oleh karena alam sangat rumit, upaya penggolongan itu bukanlah pekerjaan yang gampang dan hasilnya jauh dari kesepakatan yang bulat dan mutlak. Sistem yang dianut dalam penggolongan makhluk hidup adalah sistem yang berdasarkan evolusi, yang memperlihatkan dekat jauhnya hubungan berbagai makhluk dalam evolusi. Evolusi biologis yang telah berlangsung berjuta tahun tidak meninggalkan bukti-bukti yang lengkap bagi kita untuk dapat dengan mudah merekonstruksi masa lampau. Bukti-bukti evolusi yang ditinggalkan pun tidak semuanya telah dan akan tersingkap oleh ilmu pengetahuan, dan yang telah tersingkap umumnya tidak lengkap dan fragmentaris. Harus kita ingat pula bahwa batas-batas dalam alam tidak jelas, oleh karena itu tidak mengherankan kalau terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan batas-batas antara berbagai makhluk dalam evolusi. Yang sangat mengherankan justru terdapatnya persamaan pendapat dalam mengklasifikasi antara berbagai ahli dari berbagai bidang biologi mengenai proses, jalan, arah, dan hasil evolusi sampai sekarang. Dalam penyusunan bahan tentang manusia purba dan perkembangannya harus diadakan pilihan antara berbagai teori dan hipotesis alternatif. Akan tetapi, itu semua belum dapat menjawab secara mutlak persoalan evolusi manusia, baik di dunia maupun di Indonesia. Banyak sekali masalah yang belum dapat dipecahkan dengan memuaskan, malahan masih banyak data yang diperlukan. Beberapa hal bahkan tidak mungkin akan diketahui. Oleh karena tidak ada satu teori yang seluruhnya benar dan tidak ada satu klasifikasi yang tidak dapat dibantah. Sementara itu, ilmu hayat, ilmu alam, dan ilmu-ilmu lain terus berkembang, temuan-temuan terus diperoleh, teori-teori lama satu persatu gugur sehingga apa yang dikemukakan di sini adalah hal-hal yang tidak boleh dianggap sebagai kebenaran mutlak, termasuk hal-hal baru yang belum mantap diterima, tetapi lebih meyakinkan daripada teori yang lama. Tidak diragukan bahwa manusia tergolong makhluk hidup di dalam alam. Makhluk hidup sudah ada di bumi sejak kira-kira 600 juta tahun yang lalu. Berbeda dengan benda atau makhluk tak hidup, makhluk hidup itu melakukan pertukaran zat dan berkembang biak. Tubuhnya merupakan kesatuan, dan bagian-bagiannya dapat melakukan gerakan-gerakan dan dapat meneruskan informasi, serta mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup. Segolongan dari makhluk hidup itu termasuk ke dalam alam, regnum, hewan. Untuk hidupnya, hewan harus memakan makhluk yang lain, karena tidak dapat mengolah bahan-bahan anorganis saja untuk pertukaran zatnya. Hewan dapat berpindah tempat dengan aktif dan mempunyai sistem saraf yang memungkinkannya bereaksi dengan cepat. Hewan mengalami pertumbuhan pada segala bagian tubuhnya dan pertumbuhan umum berhenti setelah ia dewasa. Bagian-bagian tubuhnya tertentu jumlahnya. Sebahagian hewan digolongkan ke dalam filum chordata, yang muncul di bumi kira-kira 500 juta tahun yang lalu. Hewan-hewan ini mempunyai alat penumpu sepanjang punggungnya, membujur di tengah-tengah. Sebagian besar anggota chordata tergolong ke dalam subfilum vertebrata, yang alat penumpunya tadi terdiri dari ruas-ruas tulang belakang. Hewan-hewan bertulang belakang ini mempunyai dua sisi yang simetris dan di tengah-tengah terdapat sumbu tubuh yang biasanya memanjang dalam arah horizontal. Salah satu ujungnya mengalami perubahan-perubahan khusus sehingga menjadi kepala, tempat terhimpunnya alat-alat indera serta alat-alat untuk mengambil napas dan makanan. Kebanyakan hewan bertulang belakang mempunyai dua pasang anggota untuk berpindah tempat dan menjaga keseimbangan. Sejak 200 juta tahun yang lalu mulai hadir di bumi segolongan hewan bertulang belakang yang termasuk ke dalam kelas mamalia atau hewan menyusu. Hewan-hewan ini menyusu pada induknya di waktu kanak-kanak. Ia dilahirkan hidup, sesudah dikandung dalam rahim induknya beberapa lama. Hewan menyusu berdarah hangat dan berbulu. Otaknya relatif lebih besar dan inderanya lebih baik. Pada hewan ini timbul beberapa hal baru yang penting dalam evolusi hewan, seperti mengunyah dan bersuara. Rahang bawahnya berhubungan langsung dengan tengkorak dan giginya mengkhusus dalam beberapa jenis. Bersuara dengan mempergunakan tenggorok.
Ke dalam hewan menyusu termasuk satu ordo hewan yang disebut ia primata, yang mencakup prosimi, hewan-hewan seperti monyet, misalnya kukang, monyet, kera, dan manusia. Hewan-hewan terendah dalam ordo ini sudah ada di bumi sejak 65 juta tahun yang lalu. Primata menyesuaikan diri dengan kehidupan di pohon. Untuk itu, diperlukan indera pelihat yang lebih baik dengan kesanggupan melihat ruang. Indera pembau tidak begitu penting lagi. Kemampuan menggenggam dahan sangat penting dan untuk itu jari-jari harus lebih leluasa dapat digerakkan. Demikian pula lengan bawah dan lengan seluruhnya harus lebih banyak dapat digerakkan. Anggota belakang harus begitu pula keadaannya. Untuk hidup dan bergerak dengan sukar di dalam hutan diperlukan otak yang lebih besar dan lebih baik fungsinya. Primata adalah pemakan segala dan giginya mengalami reduksi dalam jumlah dan ukuran. Di kalangan hewan-hewan tersebut terdapat kecenderungan untuk mengandung anak satu. Segolongan primata tergabung ke dalam subordo Anthropoidea yang sejarahnya mulai kira-kira 40 juta tahun yang lalu. Kedua mata pada hewan-hewan ini sudah lebih ke muka letaknya sehingga kemampuannya untuk melihat ruang bertambah. Moncongnya mengalami penyusutan berhubung dengan mundurnya indera pembau. Otak makin bertambah besar, yang berhubungan erat dengan bertambah rumitnya gerakan-gerakan tangan. Hal ini terutama disebabkan oleh kemampuan menggerakkan ibu jari yang makin berkembang. Di samping itu, terdapat pula perubahan-perubahan lain, seperti tajuk gigi, anggota muka yang relatif bertambah panjang dibandingkan dengan anggota belakang, dan uri yang lebih erat hubungannya dengan peredaran darah induk. Sebagian Anthropoidea tergolong ke dalam infraordo Catarrhini yang berhidung relatif sempit dengan kedua lubangnya terletak berdekatan. Kemahiran tangannya bertambah dengan kemampuan mempertentangkan ujung ibu jarinya dengan ujung jari-jari lain, oposisi. Kemampuan ini sangat penting dalam segala pekerjaan tangan. Selanjutnya Catarrhini, seperti misalnya monyet, dapat duduk tegak. Anggota-anggota Catarrhini sebagian tergabung ke dalam superfamili Hominoidea, yang mulai terdapat di bumi kira-kira 30 juta tahun yang lalu. Pada hewan-hewan ini, misalnya mawas, tidak terdapat ekor. Giginya juga berbeda bentuknya dengan Catarrhini yang lain, yang menandakan perbedaan dalam makanan. Bergeraknya dengan sepasang anggota badan, muka atau belakang. Otaknya lebih rumit susunannya, yang menunjukkan bahwa perangainya lebih kompleks. Misalnya hewan itu mempunyai kemampuan belajar dengan lebih cepat, kemampuan mengingat lebih lama dan pemikiran yang lebih tinggi. Umur juga lebih panjang di kalangan Hominoidea dengan bertambah panjangnya pula masa dalam kandungan, masa anak-anak dan masa remaja. Dengan perkataan lain, anak-anaknya dilahirkan dalam keadaan lebih tidak berdaya dan mereka mencapai usia kembang biak lebih lama. Semenjak 15 juta tahun yang lalu sebagian Hominoidea memisahkan diri ke dalam famili Hominidae. Ciri-ciri yang penting pada famili ini ialah otaknya yang makin bertambah besar, cara bergerak yang menuju ke arah berjalan tegak dan morfologi gigi-geligi, misalnya besar, bentuk, letak, dan pola aus gigi-gigi serta bentuk busur geligi. Perlu kiranya diperingatkan lagi di sini bahwa klasifikasi sejak famili ke bawah sampai ke subras dalam superfamili Hominoidea ini menimbulkan banyak perbedaan pendapat di antara para ahli. Dalam kisaran perbedaan pendapat ini di satu ujung terdapat golongan, penggabung, dan di ujung yang lain golongan, pemisah, dengan diantaranya berbagai macam varian. Dengan demikian, terdapat berbagai ragam dendrogram, yaitu silsilah manusia yang hampir sebanyak ahli paleoantropologi yang ada. Ketidaksepakatan yang demikian luas adalah pertanda bahwa banyak yang belum kita ketahui tentang hal tersebut. Satu pendapat membagi Hominidae ke dalam dua subfamili, yaitu Australopithecinae dan Homininae. Pendapat yang lain menggabungkan keduanya ke dalam Homininae. Ada pula yang memasukkan Ramapithecus ke dalam subfamili tersendiri, Ramapithecinae, dan ada yang menggabungkannya ke dalam Homininae. Pendapat yang lain menganggap Ramapithecus tidak termasuk famili Hominidae. Australopithecinae sudah mempunyai otak sebesar rata-rata 500 cc. Ia terdiri atas satu genus, Australopithecus, ataupun dua, jika Paranthropus dipisahkan sebagai genus tersendiri. Australopithecus sudah muncul di bumi sekitar 5 juta tahun yang lalu. Cara bergeraknya mungkin sudah mengarah ke berjalan dengan dua kaki, meskipun belum sempurna tegak. Ada pula ahli yang berpendapat bahwa Australopithecus masih berayun di pepohonan, sekurang-kurangnya sebagian dari cara bergeraknya. Alat-alat sederhana sudah dipakai mereka dengan sedikit mengubah bahan asalnya, yang mencerminkan kemahiran tangannya. Tinggi badan sekitar 125 cm dengan berat kira-kira 25 kg.
Ciri-ciri manusia pada Australopithecus terutama terdapat pada giginya. Genus Australopithecus terdiri atas 1-5 spesies, tergantung pada klasifikasi yang kita pakai, yaitu Africanus, Robustus, Boisei, Habilis, dan Afarensis. Perbedaannya terletak pada besar, gigi, isi tengkorak, dan tegap atau kasarnya tengkorak. Australopithecus hidup di Afrika Selatan dan Afrika Timur. Subfamili lain dari famili Hominidae ialah Homininae, yang muncul di bumi sejak 2,5 juta tahun yang lalu. Homininae sudah berjalan penuh dengan 2 kaki dan dapat membuat alat-alat menurut tradisi tertentu. Tangannya sudah dapat menggenggam cermat yang diperlukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang teliti dan harus. Juga otaknya sudah bertambah besar, tidak ada yang lebih rendah dari 750 cc. Satu otaknya lebih dominan daripada yang lain dan diduga sebelah tangannya juga lebih dominan daripada yang lain, yang merupakan tangan pembantu. Reduksi alat-alat pengunyah sudah berlangsung lebih lanjut, jadi muka, rahang, dan gigi sudah menjadi lebih kecil. Homininae terdiri atas 1 atau 2 genus, yaitu Pithecanthropus dan Homo. Di masa kini orang cenderung ke arah penggabungan, sehingga Pithecanthropus dianggap termasuk Homo, oleh karena perbedaan di antara keduanya dianggap tidak cukup besar. Hal ini sejalan dengan keinginan menggabungkan simpanse, pan, dan gorila, ke dalam satu genus pula. Bahkan ada yang menganggap kedua kera tersebut harus digabungkan ke dalam genus Homo, karena perbedaan di antaranya berada di bawah tingkat genus. Sebaliknya ada kalangan, yang jumlahnya tidak besar lagi, yang mencadangkan genus Homo untuk primat yang otaknya, terutama kulit otaknya, sudah cukup berkembang sehingga sudah benar-benar berdiri tegak, bertutur, mempunyai tradisi membuat alat, dan mempunyai organisasi sosial. Memang perbedaan pendapat seperti ini sukar diselesaikan pada waktu ini karena peninggalan-peninggalan fosil tidak lengkap dan pengetahuan kita tentang struktur dan fungsi otak masih belum cukup banyak. Dalam uraian ini masih dipakai Pithecanthropus sebagai nama genus. Genus Pithecanthropus sudah muncul sejak Pleistosen awal, Homo baru pada Pleistosen akhir. Tinggi tubuh Pithecanthropus sudah sama dengan manusia sekarang. Besar otaknya cc, tetapi kulit otak belum begitu berkembang seperti pada Homo sehingga bagian bawah otak masih lebih lebar daripada bagian atasnya. Giginya sudah lebih kecil daripada 750 sampai 1300 Australopithecus, demikian pula rahang dan otot-otot kunyahnya. Karena rahang masih besar, otot-otot tengkuknya juga masih tegap-tegap untuk menjaga keseimbangan kepala di atas tubuh. Berbeda dengan Australopithecus dan Homo, tulang-tulang atap tengkoraknya semuanya tebal-tebal. Pithecanthropus terdiri atas beberapa spesies dan tersebar lebih luas daripada Australopithecus. Selain di Indonesia mereka hidup di Cina, Afrika, dan Eropa. Pada Pleistosen akhir Pithecanthropus berevolusi menjadi Homo. Homo sudah mempunyai otak yang rata-rata lebih besar, isinya antara 1000 sampai 2000 cc. Kulit otaknya sudah berkembang lebih lanjut. Dengan begitu diharapkan kemahiran tangannya juga bertambah dan selanjutnya kepandaian membuat alat-alat sudah sangat meningkat. Struktur sosialnya makin kompleks dan bahasa sudah sangat berkembang. Kemahiran menggenggam cermat sudah sempurna, demikian pula berdiri tegak. Alat-alat pengunyah makin lanjut evolusinya, reduksi gigi, rahang, dan otot-otot kunyah bertambah sehingga mulai terdapat dagu pada rahang bawah. Mukanya seolah-olah mundur ke bawah tengkorak atasnya dan tonjolan-tonjolan tulang tempat perlekatan otot makin halus. Otot tengkuk yang besar-besar tidak diperlukan lagi. Demikian pula tulang-tulang anggotanya dan otot-otot lain bertambah mungil. Jumlah spesies dalam genus Homo bergantung pada klasifikasi famili, subfamili, dan genus seperti yang telah kita bicarakan tadi. Kalau Australopithecus dimasukkan ke dalam Homo, kita kenal spesies Homo africanus, Homo erectus, dan sapiens. Kalau bukan Australopithecus, tetapi Pithecanthropus yang dimasukkan ke dalam Homo, kita kenal spesies Homo erectus dan Homo sapiens. Selanjutnya pembagian dalam subspesies atau ras tergantung pada kategori di atasnya yang kita pakai. Homo neanderthalensis, atau Homo sapiens neanderthalensis, kalau kita gabungkan Australopithecus dan atau Pithecanthropus ke dalam Homo, mungkin sudah ada di bumi 250.000 tahun yang lalu. Sedangkan Homo sapiens atau Homo sapiens sapiens baru muncul kira-kira 40.000 tahun yang lalu. Homo neanderthalensis belum mengalami proses pemungilan pada mukanya sehingga antara lain masih terdapat tonjolan yang tebal di atas keningnya. Bagian rahangnya juga masih menonjol ke depan dan dagu belum ada.
Tulang-tulang atap tengkoraknya masih lebih tebal daripada manusia sekarang. Alat-alat pengunyah juga belum reduksi lebih lanjut sehingga rahang, geraham, dan otot-otot kunyah masih besar. Kemampuan bertutur diduga masih belum begitu berkembang. Jika Homo neanderthalensis mendiami Eropa, Asia Barat, dan Afrika Utara, Homo sapiens sudah mendiami semua benua. Homo sapiens sudah mengalami proses pemungilan lebih lanjut. Reduksi alat pengunyah umumnya sudah jauh sehingga gigi mereduksi dalam jumlah besar, dan tonjolannya, rahang mengecil dan tempat perlekatan otot-otot sudah halus. Otaknya tidak lebih besar daripada Homo neanderthalensis, tetapi torus supraorbitalis, yaitu tonjolan di atas kening, umumnya sudah lenyap. Struktur mulut, hidung, kerongkongan, tenggorok, dan dasar tengkorak sudah meyakinkan dapat dipakai untuk produksi suara dalam bertutur. Perlu diterangkan di sini sedikit tentang konsep spesies. Makhluk-makhluk yang digolongkan ke dalam satu spesies dianggap dapat saling membuahi, interfertil, meskipun aturan tidak berlaku ketat, karena ada juga dua spesies yang interfertil dan menghasilkan keturunan yang dapat berketurunan pula. Aturan itu tentu saja sukar diterapkan pada manusia purba, yang hanya meninggalkan tulang belulang sebagai fosil. Klasifikasi manusia purba terutama didasarkan pada bentuk tubuhnya atau bagian tubuhnya yang diketahui. Jika persamaan antara dua fosil cukup banyak yang mencerminkan persamaan faktor-faktor pewarisan yang cukup banyak antara keduanya sehingga diperkirakan mereka dapat saling membuahi dengan menghasilkan keturunan yang fertil, kedua fosil itu dimasukkan ke dalam satu spesies. Spesies manusia terbagi lagi ke dalam subspesies yang umumnya dianggap sama dengan ras. Akan tetapi, istilah ini ras pada manusia biasanya merupakan istilah sosiologis dan bukan istilah biologis. Sebagian ahli menganggap bahwa tidak ada ras di kalangan manusia, jadi spesiesnya hanya terdiri atas satu ras. Dalam uraian di sini dinyatakan bahwa ras terdapat di kalangan manusia. Ras di sini diartikan sebagai kelompok besar dalam satu spesies, yang mempunyai ciri bersama cukup banyak antara anggota-anggotanya, tetapi tidak banyak berbeda dengan ras lain untuk tidak dapat saling membuahi. Di kalangan Homo sapiens yang hidup sekarang dikenal tiga ras pokok yang tersebar luas, yaitu Mongolid, Kaukasid, dan Negrid. Dua ras lagi yang persebarannya terbatas, yaitu Australomelanesid dan Hoisanid. Konsep lima ras ini adalah konsep yang abstrak, karena ras yang murni tidak pernah terdapat dan batas antara ras-ras itu tidak tegas dan banyak ciri mereka yang timpa-menimpa. Akan tetapi, konsep ras membantu dan memudahkan kita menilai pembauran dan menganalisis migrasi berbagai kelompok rasial. Di samping itu, memang cukup banyak ciri yang menandai suatu ras sehingga dapat dibayangkan sebagai satu kesatuan. Perjalanan manusia dari makhluk primitif hingga menjadi penguasa bumi adalah kisah luar biasa yang penuh dengan teka-teki. Meskipun banyak yang masih menjadi misteri, setiap temuan baru membawa kita lebih dekat dalam memahami asal-usul kita. Ilmu terus berkembang, dan siapa tahu, di masa depan kita bisa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menggantung. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda menikmati konten yang kami sajikan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda agar semakin banyak yang tahu tentang sejarah-sejarah yang kami bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.